5 keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam, tidak dibolehkan bagi seorang muslim yang balik, berakal, yang kena tanggung jawab syariat meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, alasan yang dibenarkan, seperti bepergian, sakit dan lain sebagainya. Namun Islam memberikan kelonggaran kepada 5 golongan ini untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja mereka? Musafir. Banyak hadits sahih membolehkan musafir untuk tidak puasa. Kita tidak lupa bahwa rahmat ini disebutkan di tengah-tengah kitabnya yang mulia. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman, yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh aku berpuasa dalam safar? Dia banyak melakukan safar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, berpuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Orang yang puasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya memilih, tidak menentukan mana yang afdal. Namun mungkin kita bisa menyatakan bahwa yang afdal adalah berbuka berdasarkan hadits-hadits yang umum, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai didatanginya rukhsah yang diberikan, sebagaimana Dia membenci orang yang melakukan maksiat. Hadits riwayat Ahmad Ibnu Hibban dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat lain disebutkan, yang artinya, sebagaimana Allah menyukai diamalkannya perkara-perkara yang diwajibkan. Hadits riwayat Ibnu Hibban, Al-Bazzar, At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Dalam hadits dengan 2 lafaz ini ada pembicaraan yang panjang, namun bukan di sini tempat menjelaskannya. Tetapi mungkin hal ini dibatasi bagi orang yang tidak merasa berat dalam mengqadha dan menunaikannya, agar rukhsah tersebut tidak melenceng dari maksudnya. Hal ini telah dijelaskan dengan gamblang dalam satu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Para sahabat berpendapat barang siapa yang merasa kuat kemudian puasa, maka itu baik baginya. Dan barang siapa yang merasa lemah kemudian berbuka, maka itu baik baginya. Hadits riwayat Tirmidzi, Al-Bagawi dari Abu Sa'id, sanadnya sahih walaupun dalam sanadnya ada Al-Jurairi. Riwayat Abdul Ala darinya termasuk riwayat yang paling sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Ijli dan lainnya. Ketahuilah saudaraku seiman, mudah-mudahan Allah membimbingmu ke jalan petunjuk dan ketakwaan serta memberikan rizki berupa pemahaman agama. Sesungguhnya puasa dalam safar, jika memberatkan hamba bukanlah suatu kebajikan sedikitpun, tetapi berbuka lebih utama dan lebih dicintai Allah. Yang menjelaskan masalah ini adalah riwayat dari beberapa orang sahabat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, bukanlah suatu kebajikan melakukan puasa dalam safar. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir. Peringatan, sebagian orang ada yang menyangka bahwa pada zaman kita sekarang ini tidak diperbolehkan berbuka, sehingga berakibat ada yang mencela orang yang mengambil rukhsah tersebut, atau berpendapat bahwa puasa itu lebih baik karena mudah dan banyaknya sarana transportasi saat ini. Orang-orang seperti ini perlu kita usik ingatan mereka kepada firman Allah yang Maha mengetahui perkara gaib dan nyata, yang artinya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Quran Surat Maryam 64. Dan juga firman-Nya, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 232.
Dan firman-Nya di tengah ayat tentang rukhsah berbuka dalam safar, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 185, yakni, kemudahan bagi orang yang safar adalah perkara yang diinginkan. Ini termasuk salah satu tujuan syariat. Cukup bagimu bahwa zat yang mensyariatkan agama ini adalah pencipta zaman, tempat dan manusia. Dia lebih mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang bermanfaat bagi mereka. Allah berfirman, yang artinya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mulk 14. Aku bawakan masalah ini agar seorang muslim tahu jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu perkara, tidak ada pilihan lain bagi manusia. Bahkan Allah memuji hamba-hambanya yang mukmin yang tidak mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya, yang artinya, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami yang Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah 285. Sakit. Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka sebagai rahmat darinya, dan kemudahan bagi orang yang sakit tersebut. Sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang apabila dibawa berpuasa akan menyebabkan suatu madarat atau menjadi semakin parah penyakitnya atau dikhawatirkan terlambat kesembuhannya. Wallahu a'lam. Haid dan nifas. Ahlul ilmi telah bersepakat bahwa orang yang haid dan nifas tidak dihalalkan berpuasa, keduanya harus berbuka dan mengkodu. Kalaupun keduanya puasa, maka puasanya tidak sah. Akan datang penjelasannya, insya Allah. Kakek dan nenek yang sudah lanjut usia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kakek dan nenek yang lanjut usia, yang tidak mampu puasa harus memberi makan setiap harinya seorang miskin. Hadits riwayat Bukhari. Lihat Syarhus Sunnah, Fathul Bari, Nailul Autar, Irwaul Galil. Ibnul Munzir menukil dalam Al-Ijma, nomor 129 akan adanya ijma, kesepakatan, dalam masalah ini. Diriwayatkan oleh Daruqutni dan disahihkannya, dari jalan Mansur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, beliau membaca ayat, yang artinya, orang-orang yang tidak mampu puasa harus mengeluarkan fidyah makan bagi orang miskin. Quran Surat Al-Baqarah 184. Kemudian beliau berkata, yakni lelaki tua yang tidak mampu puasa dan kemudian berbuka, harus memberi makan seorang miskin setiap harinya setengah gantang gandum. Lihat tahlik sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang mencapai usia lanjut dan tidak mampu puasa Ramadan, harus mengeluarkan setiap harinya 1 mat gandum. Hadits riwayat Daruqutni, dalam sanadnya ada Abdullah bin Solih dia daif, tapi punya syahid atau penguat. Dari Anas bin Malik, bahwa beliau lemah, tidak mampu untuk puasa, pada 1 tahun. Kemudian beliau membuat 1 wadah sarit dan mengundang 30 orang miskin untuk makan, hingga mereka kenyang. Hadits riwayat Daruqutni, sanadnya sahih. Wanita hamil dan menyusui. Di antara rahmat Allah yang agung kepada hamba-hambanya yang lemah adalah Allah memberi rukhsah, keringanan, pada mereka untuk berbuka, dan di antara mereka adalah wanita hamil dan menyusui. Dari Anas bin Malik, ia berkata, kudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami. Aku pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku temukan beliau sedang makan pagi. Beliau bersabda, mendekatlah, aku akan ceritakan kepadamu tentang masalah puasa. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menggugurkan setengah salat atas orang musafir, menggugurkan atas orang hamil dan menyusui kewajiban puasa. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan keduanya atau salah satunya. Aduhai sesalnya jiwaku, kenapa aku tidak mau makan makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Sanadnya hasan, baik, sebagaimana pernyataan Tirmidzi.
Wallahualam.